Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gibran, NIM 1865023 dari kelas A. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang manajemen proyek, tentang fase definisi, memahami masalah user. Langsung saja. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi, yaitu 1. Anda harus memahami dengan baik masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, Anda harus memutuskan proyek yang akan dilaksanakan atau tidak. Ketiga, Anda harus memberikan perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Kemudian dokumen kebutuhan atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for a proposal atau disingkat RFP ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Kemudian bagian-bagian RD. Pertama, pendahuluan. Kedua, tujuan proyek. Ketiga, fungsi-fungsi utama. Keempat, keluaran umum. Kelima, informasi input secara umum. Keenam, kinerja. Ketujuh, perkembangan. Kedelapan, pengoperasian dan lingkungan. Kesembilan, kompatibilitas pengantarmukaan. Kesepuluh, reliabilitas ketersediaan. Ke-11, pengantarmukaan dengan pemakai. Ke-12, pengaruh organisasi. Ke-16, pemeliharaan dan dukungan. Ke-14, dokumentasi dan pelatihan. Ke-15, keuntungan hanya RFP. Ke-16, persyaratan dan kondisi. Kemudian keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya, tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Terus, manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses, atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian, karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Setiap rencana dipengaruhi oleh risiko. Selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah pertama, antisipasi risiko. Langkah kedua, singkirkan risiko yang mungkin terjadi. Langkah ketiga, kurangi dampak risiko. Langkah keempat, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Kira cukup sekian review materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.